hijau. Oh iya Pak, ada pertanyaan nih Pak. Yang sering terjadi juga tuh yang pernah saya alami juga gitu. Ente pernah alamin, oke. Ketika orang menjelang sakaratul maut, banyak tuh kejadian, misalnya dia manggil-manggil orang yang sudah meninggal Pak, teman-teman dia atau apa. Apa itu salah satu godaan setan menjelang sakaratul maut gitu? Iya, memang pertama yang kita bahas ini menjelang sakaratul maut itu memang saat-saat penentu, karena di akhir kehidupan manusia itu bisa menjadi penentu apa yang nanti akan dia rasakan kemudian. Kalau akhir hidup kita itu ada ucapan kekufuran, ada ucapan-ucapan yang memang mengandung hal-hal yang berbau kesesatan, itu bisa bahaya, atau kebalikannya gitu. Makanya Islam memerintahkan kepada orang yang sehat ketika mendampingi orang yang mau meninggal atau menjelang meninggal sakaratul maut itu mentalkin, membimbing seseorang untuk membacakan lafaz thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Cuma terkadang kita mendapati baik di keluarga kita, di masyarakat, Anda juga pernah ngalamin ini di keluarga gitu. Dia menyebut almarhum nenek waktu itu sebelum meninggal, dia menyebut saudara-saudaranya yang udah meninggal, seperti itu. Yang perlu dipahami, yang pertama adalah orang yang sudah meninggal itu ruhnya udah kembali kepada Allah. Artinya dia telah berada di alam tertentu yang disebut dengan alam barzakh, yang dia alam barzakh itu alam penantian, dan ruh orang yang telah meninggal dia akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur sambil menunggu datangnya kiamat. Makanya ketika kita mendapati situasi seperti itu, baik keluar dari keluarga, tetangga, saudara dan lain sebagainya, hal itu tidak menutup kemungkinan ulah dari perbuatan para jin syaitan. Karena dari pengalaman yang ada itu, mereka semua wujud yang muncul kepada seseorang yang sedang mengalami masa nanti belok kanan sakaratul maut, itu ada beberapa anjuran, perintah atau ajakan untuk kekufuran. Seperti pernah terjadi ketika seseorang takut dalam menghadapi kematiannya, itu muncul kawan lamanya yang telah meninggal dan mengajarkan beberapa kata kalimat yang bisa membuat dirinya sembuh atau sehat kembali. Padahal kata-kata itu merupakan kata-kata kekufuran. Makanya ini yang harus diwaspadai. Dan kalau bisa di saat sehat seperti ini, kita belok kiri, kita memperbanyaklah berzikir lafaz-lafaz thayyibah dan juga berdoa agar di masa akhir kehidupan kita itu Allah beri mudah, tanpa ada gangguan sedikit pun, tanpa ada ucapan-ucapan kekufuran, ucapan-ucapan yang mengandung kedurhakaan kepada Allah. Ya. Nah misalnya sewaktu hidup itu orang itu yang inilah taat beragama gitu kan, tapi ketika menjelang aja nih dia terjebak sama kekufuran itu, kira-kira tergolong orang yang mana tuh? Dia tergolong orang yang, ya tergantung dari kekufurannya itu seperti apa gitu. Kalau dia ada bentuk pengingkaran kepada Allah, tentu ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sampai berucap bahwa dia tidak percaya kepada Allah karena saking takutnya menghadapi kematian, sehingga ada jin yang menyerupai seseorang, entah orang itu siapa, yang mengajarkan satu kalimat, satu perkataan yang dia harus meninggalkan penyembahan kepada Allah. Itu konsekuensinya sangat berat gitu. Jadi memang sebenarnya gangguan sakaratul maut itu nggak semata-mata wujudnya. Datang wujud, berbicara, ada juga model bisikan.
kita mengalami sakaratul maut itu, kita telah berada di dua alam, antara alam dunia dengan alam barzakh, alam penantian. Itu yang harus diwaspadai, karena memang kemampuan serta kekuatan panca indera kita itu jauh berkurang. Udah setengah lah gitu Pak ya. Ya, udah setengah. Makanya yang bisa sangat berperan itu adalah kebiasaan kita selagi kita sehat. Jangan harap kita bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah di saat sakaratul maut yang sebelumnya kita nggak pernah melafadzkan itu. Artinya jangan berharap kita bisa menyebut itu. Jikalau di masa sehat kita nggak pernah menyebut lafaz itu. Berarti sangat mempengaruhi lah. Iya. Namun ketika kita masa sehat ini kita sering melafadzkan itu, insya Allah ketika keadaan sakaratul maut, keadaan terombang-ambing, karena kita sudah terbiasa, maka lafaz itu sangat mudah kita ucapkan gitu loh. Karena apa? Faktor kebiasaan tadi. Terus ada kejadian nih Pak, kebetulan temen deket lah gitu ya. Emang dari sikapnya emang baik lah untuk beragamanya, sikap ke teman-teman juga baik gitu ya. Dia menjelang sakaratul maut itu bilang kalau dia udah dijemput malaikat itu kan, nyawa itu udah berpesan lah gitu, ayah udah dijemput gitu, udah tenang lah gitu. Nah itu apa benar, apa bisa melihat malaikat pencabut nyawa atau emang sekedar Aneh rasa sih itu dugaan dia. dugaan gitu? Karena dia merasa hidupnya ada di batas akhir. Jadi ketika dia melihat sesosok yang mungkin baru pertama dia lihat, sosoknya itu dianggap bukan manusia, dianggap sebagai malaikat Israel. Kebenarannya malaikat atau bukan, ya wallahu a'lam, Allah yang tahu itu. Kalau aneh rasa sih dia hanya sekedar dugaan aja. Dugaan. Tetapi dari beberapa hadis disebutkan orang yang mengalami sakaratul maut, ketika ruhnya dicabut, dia melihat wujud malaikat. Memang dia melihat siapa yang mencabut rohnya itu. Dalam satu hadis itu seperti itu. Tetapi hadis itu tidak menyebutkan kalau orang tersebut bisa menceritakan kepada manusia yang lain. Jadi nanti kita lagi sakaratul maut, lagi ruh mau dicabut, kita ngeliat malaikat. Melihat ya. Iya. Kita melihat kebesaran Allah kita kanan. Itu yang digambarin itu bukan bayang mata itu terakhir melihat apa kan, padahal kan mata suka meninggal tuh suka ini Pak, Ya, ke atas gitu. melihat itu bisa seperti itu. Itu respon mata ketika melihat sesuatu di ke atas. Makanya orang meninggal ada beberapa yang terbelalak. Ya, seakan-akan dia Ketika melihat. yang dilihat itu sebuah kebaikan, keindahan, dia pasti akan tersenyum. Tetapi ketika yang dilihat itu sesuatu yang menyeramkan, yang menakutkan, rona wajahnya masih menunjukkan ketakutan. Masya Allah. Kang Jo ada tambahan Kang Jo? Ada. Oh, Biasanya kan kalau orang mau meninggal tuh Pak, katanya ada ciri-ciri tertentu Pak, 40 hari sebelum meninggal Pak. Nggak ada itu. oh iya, banyak pembahasan Mitos seperti itu. saja itu. Itu saya. Kalau Islam itu dari petunjuk Rasul itu nggak ada tanda-tanda 40 hari seorang sebelum meninggal dia akan seperti ini, seperti itu. Nanti 7 hari sebelum meninggal ada tanda ini segala macam. Enggak ada Pak. Karena dalam firman Allah juga disebutkan seseorang tidak akan pernah tahu di mana dia akan meninggal, kapan dia meninggal dan di mana dia meninggal. Dia nggak akan tahu. Rasul sendiri pun nggak ada tanda-tanda ya Pak. Rasul sendiri pun nggak ada. Ya paling kita bisa mengetahui tandanya itu setelah kejadian. Oh pantesan si A kemarin begini, Nah iya, gitu. ngebekasin kalau bahasa kamu. Apa? Ngebekasin gitu. Ngebekasin. Ya misalnya ada seseorang minta maaf kerja aja gitu loh. Biasa. Seminggu kemudian
kemudian dia meninggal. Oh, pantesan kemarin dia minta maaf. Tapi bukan berarti orang yang suka minta maaf keliling seminggu lagi meninggal gitu. Iya. Teng kita nggak minta maaf nih. Iya begitu. Jadi tanda-tandanya paling kita bisa ngelihat atau enggak setelah kejadian. Iya kayak ponakan saya itu mau Kayak gitu. meninggalnya bagi-bagi bakso mie ayam. Mie ayam Iya. Berapa hari kemudian itu meninggal. Iya, sama seperti basah itu. Bapak. Memang ada beberapa mitos seperti itu, seperti 40 hari sebelum meninggal ada kedutan di bagian tertentu. Di ubun-ubun ya. Di Pas ubun-ubun. asar habis asar. Iya, macam-macam. Tapi kalau secara agama sih nggak menyebutkan, Nggak ada Pak. nggak ada menyebutkan tanda-tanda sebelum meninggal. Dari raut wajah gitu Ben. Ada juga yang bilang kukunya yang putihnya hilang. Iya. Putih ini hilang, wah bentar lagi meninggal. Apa hikmahnya kira-kira kematian kita itu nggak diberitahu sama Allah? Ya biar kita nggak mempersiapkan. Kalau udah tahu kapan meninggalnya kita ini apa ibadah terus gitu ya. Mungkin hikmahnya begitu. Hah? Hikmah kita beribadah terus. Iya terus Iya kalau udah tahu. mau meninggal nih. Misalnya begini, ente mau meninggal 10 tahun lagi, ente dari sekarang ibadah terus. 10 tahun 10 tahun kemudian ente bakal meninggal misalnya. Dari sekarang ente ibadah terus. Masih lama. Masih lama ya. Iya betul. Iya kan? Jadi yang tepat apa Pak hikmahnya itu? Hah? Yang tepat itu apa hikmahnya? Hikmahnya ya agar kita selalu mempersiapkan diri lah. Makanya Allah nggak memberikan tanda-tanda ataupun kita matinya kapan segala macam. Hikmahnya itu agar kita selalu mempersiapkan diri. Kalau seandainya ilmu itu dibuka sama Allah ketika masa kematian kita masih lama, wah tentu kita foya-foya. Was-wasin maksiat. Nanti sebulan mau meninggal baru tobat, Baru- baru sholat terus. Karena kecenderungan manusia memang seperti itu. Kecenderungan manusia tuh ingkar pada Tuhan.